Nah, sebelumnya usul agar Anies bergabung dengan partai politik disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW Jakarta, Khairuddin. Hal ini kata Khairuddin perlu dilakukan agar mempermudah perolehan tiket pencalonan di Pilgub Jakarta. Dia mengusulkan Anies bergabung ke partai lain untuk bisa menambah suara sebagai syarat pendaftaran di Pilgub Jakarta. Yang paling mungkin Pak Anies pakai jaket partai lain sehingga terjadilah dua koalisi partai cukup syarat untuk mendaftar. Itu benar itu. Makanya Anies segera mungkin lebih baiknya jadi Nasdem lah, kader Nasdem gitu loh. Anies jangan merasa bahwa dia ini orang hebat, didukung oleh ini. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara, ada berita yang menarik dari yang dikemukakan oleh yang nanti kita bacakan ya di tempo.co hari ini tanggal 7 Agustus 2024 terkait dengan masih dinamika Pilkada DKI Jakarta, khususnya lebih khususlah terkait dengan informasi tentang Anies Rashid Baswedan yang konon bahwa dia akan bergabung ke salah satu partai menjadi kader partai itu. Dan saudara sekalian, ini luar biasa. Itu juga tadi malam saya bersama teman tanggal 6 malam ya, 6 Agustus 2022, dan itu saran teman bahwa Anies harus keluar dari blokade politik di Pilkada DKI Jakarta itu dengan cara dia segera harus bergabung, apakah dia menjadi kader Nasdem dan itu harus diumumkan segera melalui KTA bisa bergabung ke partai, atau dia PKS dengan tergantung konfigurasinya kayak apa. Sehingga ketika dia keluar sebagai calon gubernur itu milik dari Nasdem, kemudian wakilnya tentunya dari PKS, atau sebaliknya ketika Nasdem dan PKB sebagaimana diberitakan beberapa waktu ini bahwa dia tergoda gabung dengan Kim, maka tersisa PKS. Dia menjadi kader PKS, kemudian berkoalisi dengan PDIP, dan PDIP jadi wakilnya Anies dari kader PDIP gitu. Sehingga Anies itu bukan orang netral, sehingga kader PKS, PKS keluar tidak lagi menawarkan wakilnya. Begitu konfigurasinya. Dan ini hari ini saudara, itu yang kita membuat podcast dengan seorang teman, yaitu dosen di Universitas Pamulang kemarin atau tadi malam, dan istilah dia bahwa biar Anies keluar dari blokade politik. Karena Anies selama ini kan netralnya tidak bisa, seperti sementara pertarungan politik ini ya seperti Ridwan Kamil ini bawa Golkar ke sini, taat aja kemana Golkar memerintahkan dia bawa gitu ya ke ini. Dia wakil ketua umum partai Golkar masuk. Anies mestinya misalnya kalau Nasdem dia wakil ketua umum partai Nasdem gitu loh. PKS atau wakil ketua Dewan Suro misalnya gitu. Jadi harus ada pilihannya. Ini era partai Bung Anies. Kalau tidak Anda seperti layang-layang yang tidak punya home base gitu. Dalam istilah teman aku, dosen Umpam dan sekaligus direktur eksekutif IDR itu, saudara Fatur Rahman Fadli. Saudara sekalian, kali ini kita coba bacakan apa yang yang kebetulan yang sama kita pernah sarankan beberapa jam yang lalu ya. Kemudian hari ini juga mungkin langkah itu sudah diambil, tapi secara masih diam-diam. Nah, saudara sekalian, coba kita bacakan apa yang ditulis oleh tempo.co pada tanggal 8 Agustus 2024 ini. 8 Agustus ya, bukan jadi kemarin tanggal 7. Mohon maaf saya ralat. Baiklah, kita bacakan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan opsi bergabung dengan partai politik. Saya kira bukan lagi mempertimbangkan, mungkin sudah jalan, cuma masih belum diumumkan aja. Selama ini Anies berstatus non-partai, baik saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 maupun ketika maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pilihan menjadi kader partai dianggap akan memudahkan jalan Anies menuju Pilgub DKI Jakarta
Menurut Anies, dia masih akan menimbang-nimbang opsi itu. Itu kan di medianya begitu, tapi saya kira dia harus mengambil langkah itu, kalau tidak akan dia terlalu lolos. Tidak bisa lagi, Bung Anies. Walaupun Anda bisa mengandalkan ketokohan pribadi atau dukungan rakyat. Ini partai ini adalah partai boleh dikata punya kepentingan dan pragmatis dalam hal politik ini. Rakyat itu kesekian kalinya. Jadi Anda harus segera dan melihat turbulensi politik yang begitu luar biasa di DKI ini. Anda harus mengambil pelajaran dari situ dan Anda harus segera memutuskan apakah dari Nasdem atau PKS atau sekalipun dari PDIP. Kalau PDIP membuka ruang untuk itu. Anies tidak membantah saat ditanya peluangnya bergabung dengan partai politik menjelang pilkada. Nanti kita lihat, kata dia usai menghadiri acara simposium peta jalan pendidikan Indonesia di Akademi Bela Negara Nasdem, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 8 Agustus 2024. Anies hanya menjawab singkat saat peluang dirinya bergabung dengan partai politik. Dia tidak menyebutkan partai-partai mana saja yang bisa menjadi pilihan. Anies saat ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai untuk maju kembali ke Pilgub DKI Jakarta 4, diantaranya dari Partai Keadilan Sejahtera, yang ingin Anies maju bersama Sohibul Iman, kader PKS sebagai calon wakil gubernur. Selain itu ada Partai Nasdem yang telah menyatakan dukungan untuk Anies di Pilgub Jakarta. Namun, saudara-saudara sekalian, Anies dan kedua partai tersebut hingga saat ini belum resmi mengumumkan koalisi. Ya, masing-masing mengumumkan dukung Anies sudah dilakukan. Tetapi kedua ini bersama-sama untuk mengumumkan koalisi memang belum. Dan ya waktunya sisa berapa hari ya? Ya sisa 17-18 hari lah ya. Masih ada waktu banyak. Biasanya Anies dulu juga dicalonkan ke gubernur itu di detik-detik akhir. Besoknya pendaftaran malam ini diumumkan. Iya, waktu itu ya. Dan munculnya tiba-tiba. Ya, mungkin masih terjadi alot menyamakan persepsi antara partai yang akan, terutama wakil gubernur dan lain sebagainya, terutama logistik dan lain sebagainya. Itu juga yang ditimbang oleh partai-partai ini. Karena di podcast yang lalu, sebagaimana saya sampaikan bahwa ada berita, ada kabar yang yakin betul kader partai itu menceritakan ke saya bahwa udah selesai semuanya, sudah beralih, Anies tidak dapat partai. Karena operasi ini melibatkan 4-5 triliun, kata teman itu. Dan ada partai yang dapat perkiraan, ada partai yang dapat 500 miliar, ada partai yang dapat 1 triliun, ada partai yang sesuai dengan komposisi kursi di DKI Jakarta dan dapat wakilnya. Yang penting jangan Anies katanya. Tetapi dengan melihat situasi ini kan saya kira itu mungkin saja ada benarnya ya. Tetapi mungkin pertama apa direalisir, apa masih dalam bentuk pembicaraan, baru apa itu sudah direalisir atau tidak. Yang kedua, ya orang menimbang juga 5 tahun ke depan gitu loh. Ya nanti rakyat Jakarta menginginkan Anies kok rata-rata sudah di atas 50%, 50-an persen, tiba-tiba diredupkan oleh partai-partai hanya kepentingan jangka pendek dan sedikit. Itu saya kira ada partai yang masih rasional lah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, sebelumnya usul agar Anies bergabung dengan partai politik disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau DPW Jakarta, Khairuddin. Hal ini kata Khairuddin perlu dilakukan agar mempermudah perolehan tiket pencalonan di Pilgub Jakarta. Dia mengusulkan Anies bergabung ke partai lain untuk bisa menambah suara sebagai syarat pendaftaran di Pilgub Jakarta. Yang paling mungkin Pak Anies pakai jaket partai lain sehingga terjadilah 2 koalisi partai cukup syarat untuk mendaftar. Itu benar itu. Makanya Anies segera mungkin lebih baiknya jadi Nasdem lah, kader Nasdem gitu loh. Anies jangan merasa bahwa dia ini orang hebat, didukung oleh ini. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Kalau tidak Anda akan ditinggal orang, terutama partai, terkecuali Anda kemarin misalnya ada pilihan berapa bulan lalu mengumpulkan KTP warga untuk jalur independen. Barangkali itu. Tetapi ini tidak bisa lagi. Kemarin Pilpres juga Anda didukung oleh partai. Jadi jangan merasa, mohon maaf nih Pak Anies, jangan merasa bahwa Anda diperlukan oleh partai-partai dan karena didukung oleh rakyat, jadi yang begitu-begitu itu, tetapi saya kira itu pembicaraannya Anda lebih tahu kalian.
Tapi rasionalnya begitu. Nah, itu bukti Anda keleleran kan sekarang ini kan, ketika ditimpakan Anda bukan kader, ya akhirnya susah gitu loh. Bisa ditinggal oleh seluruh partai karena rata-rata pimpinan partai membutuhkan juga macam-macam. Ya, logistik, ya macam-macam. Pragmatis juga. Jadi ketika digempur dengan berbagai janji, ya, goyah juga. Sementara Anda, kita tidak tahu, hanya Anda dengan teman-teman partai itu yang tahu. Nah, Wakil Ketua DPRD Jakarta itu juga menawarkan solusi lain kepada Anies untuk mempermudah pencalonan sebagai Gubernur Jakarta, yakni bergabung dengan kader PKS atau Pak Anies pakai jaket PKS aja, kami lepas wakilnya. Demikian, itulah yang tadi malam saat dengan teman mencermati dinamika Pilkada DKI Jakarta itu menyarankan seperti itu. Sehingga istilah teman dosen ini tuh Pak Fatur Rahman Fadli itu, dengan cara ini, hanya dengan cara ini Anies bisa keluar dari blokade politik partai di DKI Jakarta. Mudah-mudahan Anies mendengarin dan melakukan itu segera. Jangan menampilkan ego sendiri, merasa bahwa dia lebih besar dari partai misalnya. Jadi ya, kalau tidak Anda akan lewat. Oke, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.